Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan melakukan penilaian foto X-ray tengkorak. Pertama-tama melakukan pemeriksaan identitas pasien sesuai dengan nomor register foto. Yang pertama ada nama pasien, kemudian umur pasien, lalu jenis kelamin, kemudian tanggal pemeriksa, lalu diagnosa klinis. Setelah itu melakukan pemasangan foto di lightbox dengan beranggapan pasien berhadapan dengan pemeriksa. Kemudian nyalakan komputer dengan aplikasi viewer untuk menampilkan foto ronsen. Setelah itu melakukan pemeriksaan identitas foto, mulai dari nomor foto, kemudian markernya berupa dextra atau sinistra, lalu menentukan posisi foto apakah posterior anterior atau lateral, kemudian tentukan foto tengkorak. Selanjutnya menentukan foto X-ray tengkorak posterior anterior memenuhi syarat atau tidak, dengan menilai yang pertama tidak adanya rotasi, kemudian simetris, yang kedua fetus ridge mengisi orbit dan dengan regio orbital superior, yang ketiga struktur yang tervisualisasi seperti tulang frontal, crista galii, sinus ethmoid, kemudian vis petrus dan sphenoid wing dan dorsum coeli. Selanjutnya melakukan penilaian terhadap foto X-ray tengkorak. Hal-hal yang harus diperiksa secara sistematis adalah yang pertama dinilai kalvarianya berupa tabula interna, tabula externa, selanjutnya sella turcica, lalu ada vascular groove, kemudian sutura, coronaria, dan lambdoidea. Selanjutnya sinus paranasalis dan air cell matoid. Dan identifikasi apakah ada frontal bone, kemudian frontal sinusnya, lalu orbital plate, sella turcica, kemudian sphenoid sinus, lalu clivusnya, dan dorsum coeli. Setelah itu menentukan diagnosa radiologi berdasarkan kelainan yang ditemukan. Setelah itu mengusulkan tambahan pemeriksaan radiologis untuk lebih memperkuat diagnosa bila diperlukan. Pada hasil foto ronsen ini didapatkan pada tampilan tengkorak lateral yang normal menunjukkan ukuran normal sella tursicanya pada panah warna merah. Kemudian clinoid anterior pada panah hijau dan posterior clinoid itu pada panah putih. Lalu pada water spew-nya ini menunjukkan ada sinus maxillaris normal. Kemudian perhatikan dinding tipis dan atap sinus pada panah warna merah. Selanjutnya pada panah warna putih menunjukkan vena diploid yang normal di pandangan lateral tengkorak ini. Kemudian panah yang warna merah ini menunjukkan venous leg normal. Selanjutnya melakukan penilaian foto X-ray tulang belakang. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan identitas pasien mulai dari nama, usia, jenis kelamin, tanggal pemeriksa, kemudian diagnosa klinisnya.
Setelah itu, lakukan pemasangan foto di Lightbox dengan beranggapan pasien berhadapan dengan pemeriksa. Lalu nyalakan komputer untuk menampilkan foto ronsen. Selanjutnya melakukan pemeriksaan identitas foto mulai dari nomor foto ronsen, kemudian marker dari foto ronsen berupa lateral atau anterior posterior, lalu menentukan posisi foto apakah posterior anterior atau anterior posterior atau lateral. Selanjutnya menentukan foto X-ray tulang belakang memenuhi syarat atau tidak dengan menilai pastikan seluruh tulang belakang terlihat, kemudian dapat melihat pedicle atau processus spinosus dan tubuh pada vertebra. Kemudian clavicula di T3 dan koste ke-12 ada di T12. Untuk tampilan tulang belakang lumbar, harus dapat melihat lumbar ke-1 sampai 5, tetapi juga korpus vertebranya T12 penuh dan sakrum pada tampilan anterior posterior. Selanjutnya melakukan penilaian terhadap tulang belakang. Hal-hal yang harus diperiksa secara sistematis adalah dilihat dari alignment-nya, kemudian trabekulasinya tulang, lalu celah intervertebralisnya, kemudian processus transversus atau spinosus, lalu foramen cervicalis, dan soft tissue-nya bagaimana. Kemudian setelah itu menentukan diagnosa radiologi berdasarkan kelainan yang ditemukan. Setelah didapatkan kelainan yang ditemukan, kita mengusulkan pemeriksaan tambahan radiologi untuk lebih memperkuat diagnosa bila diperlukan. Sekian keterampilan klinik hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.